Pun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ay ad'uka faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la ay la rabba fawqi fa akhadallahu nakalal akhirata wal ula. Faqul halaka ila an tazakka faqul mongko ngucapo sira Nabi Musa dawe Allah nang Nabi Musa kongon ngomongno nang gone Fir'aun halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Setelah Nabi Musa mengajak kepada Fir'aun, kemudian fakadzdzaba mongko nggorohake sapa Fir'aun Musa ing Musa wa'asa lan duraka sapa Fir'aun Allah ing Allah Ta'ala. Gayane pembesar, gayane orang-orang yang merasa besar, gayane orang-orang yang sombong karena kekuasaannya, sampai-sampai dia lupa kepada Allah. Tsumma adbara mongko nuli mungkur sapa Fir'aun anil imani saking iman, yas'a hale mengambah berperilaku sapa Fir'aun fil ardi ing dalam bumi bil fasadi kelawan kerusakan. Fahasyara mongko ngumpulake tukang sihir ai jamaat sapa Fir'aun ai jamaat tegese ngumpulake sapa Fir'aun as-saharata ing pira-pira utawa ing pasukan sihir wajundahu lan pasukane Fir'aun fanada mongko ngundang-undang mendeklarasikan sapa Fir'aun faqala mongko ngucap sapa Fir'aun ana rabbukumul a'la. Sekali lagi kesombongan seseorang karena kekuasaannya, karena lingkungan yang membentuk dia menjadi seorang yang sombong, sampai-sampai ia mendeklarasikan sebagai seorang Tuhan. Ana rabbukumul a'la, ana utawi ingsun iku rabbukum pangerane sira kabeh. Al-a'la ing luhur, al-a'la kang luhur la rabba tegese ora ana pangeran iku mujud. Fauqi kang sak ndukure ingsun ora ana pangeran maneh jarene Fir'aun. Ini gambaran bahwa kekuasaan itu telah menciptakan seseorang menjadi Tuhan. Itu tidak harus ia mengaku sebagai seorang Tuhan seperti Fir'aun. Hari ini mungkin kita tidak melihat ada seorang penguasa dengan segala tingkatannya, kemudian ia mendeklarasikan diri sebagai seorang Tuhan, tetapi perilakunya menunjukkan bahwa ia telah mendeklarasikan diri sebagai seorang Tuhan. Dengan apa? Dengan perilaku yang semena-mena, dengan lupa bahwa kekuasaan itu adalah miliknya Allah, dengan lupa terhadap kanan kirinya bagaimana ia harus mempertahankan kekuasaan itu, dengan lupa bahwa bagaimanapun dan apapun yang harus dilakukan, segala cara harus dilakukan, yang penting kekuasaan didapat.
dengan rekayasa. Ya termasuk ketika sama lihat aja sudah, kalau ketika sudah pemilu, ketika sudah pilihan legislatif, saya tuh pernah mencalonkan diri. Mungkin sama bisa dilihat di jejak digital saya. Saya tuh pernah mencalonkan diri sebagai seorang calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedikit pun saya tidak memberikan uang. Apa yang selalu saya katakan, kalau saya ditanya wani piro, aku piro-piro gak wani. Sebab apa? Sebab ketika saya kemudian harus mencalonkan diri sebagai seorang calon anggota dewan dan kemudian menjadi seorang anggota legislatif, menjadi seorang pejabat, apa yang pikiran saya yang harus saya lakukan adalah mengembalikan modal. Pasti sudah seperti itu. Maka saya tidak mau saya dijerumuskan seperti itu. Gelem bilion, gak gelem ora usah milih aku, karepmu. Aku dadi yo ora apa-apa, dadi yo ora apa-apa. Karpe. Itu prinsip. Tetapi apakah ada orang yang seperti itu punya prinsip sekarang? Ora ono. Bahkan ada yang menyatakan ya dengan segala rekayasa pasti suatu saat sampean pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Apakah sampean di tingkat kelurahan, apakah sampean di tingkat kabupaten, apakah sampean di tingkat provinsi, apakah sampean menjadi tim sukses, apakah sampean menjadi korban dari tim sukses? Pasti ada, pasti ada. Perjuangan itu harus direbut, perjuangan itu juga harus pakai modal. Pret segala macam, arosi wal mutasi firnarus urausah kakek maju. Ya, sama delok nggone sampean lek wis pemilu-pemilu ngono iku apa ora ono golek duit. Ora ono dum-dum duit. Sampean wis tau nyoblos apa sing wis tau nyoblos? Wis tau nyoblos. Pernah? Ndak pernah. Gurung ono sing pernah, berarti si cilik-cilik kabeh sampean iki generasi milenial, tapi generasi milenial kedua sampean. Ya sampean katene nyoblos iku mesti nggo di amplop 20.000, 50.000. Lek pilihan kepala desa pasarane 150.000. Satu suara. Apa gak rosi warung mutasi finalis? Waduh. Apa maknanya? Maknanya adalah orang itu, manusia itu kalau sudah merebut kekuasaan cenderung kalah izin, kalah gengsi, segala macam. Sing penting menang apapun caranya, mbuh halal, mbuh haram, mbuh remeng-remeng, yes kabeh dilakoni. Kabeh dilakoni, duwite kadang ya ora mbuh duit ya apa carane. Saya itu 20-an tahun saya bergaul dengan dunia politik. Saya puluhan tahun bergaul dengan berbagai macam organisasi, dengan berbagai latar belakang. Ibaratnya asam asinnya garam di mana-mana itu sudah saya jalani. Ngopi mulai dari kelas kopi 2000 sampai kelas kopi 100.000 yus mari tak umbi. Bergaul dengan segala macam kelompok golongan wis mari tak lakoni kabeh. Dadi weruh kabeh lek urusan ngono. Ya politik tetaplah politik. Ada problem bahwa politik itu bisa menjadikan jalan kebenaran menuju surganya Allah, karena politik itu berkaitan dengan tatanan kenegaraan, dan kita hidup dimanapun pasti tidak bisa lepas dari itu. Maka politik itu juga menjadi sesuatu yang wajib. Tetapi dinamika politik berkembang sedemikian luar biasanya, ya karena persoalan gengsi, persoalan kesombongan, persoalan kerakusan, persoalan keakuan, persoalan keangkuhan dan seterusnya, yang menjadikan politik itu seperti yang ada sekarang. Maka siapapun yang kira-kira kalau saya bilang orang mau bersih di dunia politik itu insya Allah jadi wali. Kenapa saking beratnya cobaannya di situ? Jadi wali. Jadi ora usah topo nang alas, ora usah powoso pirang-pirang tahun. Jadi politisi yang bersih kira-kira insya Allah bisa jadi wali. Kenapa? Karena ujiannya sampai lero luar biasa.
Maka titisan-titisan Fir'aun, model-model keangkuhan Fir'aun, kesombongan Fir'aun, ketakaburan Fir'aun itu ya pasti muncul. Dan ayat ini kenapa salah satu hikmah dari ayat cerita tentang Fir'aun ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran sebagai suri tauladan bahwa kekuasaan itu memang bisa menjatuhkan orang, bisa menjatuhkan mental, bisa merusak mental, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa deklarasi Fir'aun tentang pernyataan ia menjadi Tuhan karena keangkuhannya, ya asale Fir'aun ya ora rumangsa lahir menjadi anak Tuhan ngono ya ora. Fir'aun itu ya lahir menjadi manusia biasa, dia anaknya raja Ramses ketiga, lingkungannya, ahli sihirnya, patinya, punggawanya, menterinya, jongos-jongos ini yang merusak. Di bupati sing merusak mental-mental itu biasa ya kepala-kepala yang ngono iku. Jadi presiden sing merusak-merusak ya menteri-menteri ini ngono iku. Sing tukang ngambung silite kekuasaan. Sing tukang ngambung bokongi kekuasaan. Apa maknanya? Orang itu kalau sudah punya kekuasaan, dia kan berwenang untuk mengatur segalanya. Nah, ketika sudah seperti itu, apa sih yang dicari? Duit kamu bisa dapat, kesenangan kamu bisa dapat, kekuasaan kamu bisa dapat, kemewahan kamu bisa dapat. Yang penting nyembah bokongnya penguasa. Problem kita, tanpa kekuasaan Islam juga tidak akan bisa berkembang seperti ini. Tapi kekuasaan cenderung bisa menjadi seperti itu. Makanya jadi bupati jujur ngono misalnya, yo gelis jadi wali. Kenapa? Ya karena problem yang dihadapi Fir'aun itu ya pasti akan dihadapi oleh siapapun penguasanya, apapun tingkatannya, apapun bentuk kekuasaannya. Ini kelas RT kadang-kadang ya dibentuk seperti itu. Munggah maneh tambah tinggi, semakin seseorang seakan-akan menjadi besar. Sampai pada puncaknya ia mendeklarasikan diri sebagai seorang Tuhan. Kenapa sih Fir'aun itu mendeklarasikan diri sebagai Tuhan? Problemnya satu. Ketika ia mengakui Musa, maka kekuasaannya akan direduksi oleh agama. Kekuasaannya merasa direduksi oleh firman Tuhan. Direduksi, dipelorot, dikurangi. Kenapa? Dia tidak menjadi bebas sebebas-bebasnya. Cerita raja-raja kita dulu kan juga begitu, bebas sebebas-bebasnya, mau gue. Itu yang orang kalau sudah dipupuk hatinya menjadi orang yang sebebas-bebasnya dalam hatinya, pasti dekene niki metu takabure. Lewat metu takabure, maka dia akan menjadi risih ketika dia harus diatur. Itu karakter manusia itu mesti ono di kono. Kalau dia sudah biasanya merentahkan, kemudian ia harus terlarang untuk memerintahkan. Kalau dia kemudian menginginkan sesuatu, kemudian dia harus dikurangi keinginannya. Kalau dia punya kewenangan yang luas, kemudian harus direduksi kekuasaannya. Di ati kiloro. Dan itu yang dirasakan oleh Fir'aun ketika munculnya Nabi Musa. Maka jebret Musa itu kanggo wagomo iki tukang ngentekno kekuasaan. Ini yang bisa membahayakan saya. Ini yang bisa mereduksi kekuasaan saya. Ini yang bisa mengeliminir saya. Ini yang bisa membuat saya tidak lagi sebebas-bebasnya. Maka untuk menangkal itu Fir'aun punya cara. Dulu orang kekuasaan itu diberikan kekuasaan yang mistik untuk menciptakan, ya karena sesuai dengan kultur masyarakat, budaya masyarakat yang masih tradisional. Jadi dulu itu seorang raja, pemimpin itu ia memberikan powernya, namanya kalau dalam terminologi
disiplin ilmu saya itu disebut dengan the power of leadership atau the leadership power. Pada masa itu selalu dibumbui dengan mistik. Saiki Surapayu ya, dibumbui dengan mistik. Kemudian sampai pada era-era ya sebelum Perang Dunia Kedua itu masih ada sisi-sisi mistiknya. Nah kemudian era Perang Dunia maka fisik, ya kekuatan fisik. Hari ini kekuatannya adalah kekuatan cuan. Dunia dengan kekuatan cuannya. Politik negeri kita juga dengan kekuatan cuannya. Tuh. Dan semuanya sama, ujung-ujungnya sama. Jika tidak hati-hati akan menciptakan menjerumuskan seorang pemimpin dalam kesombongannya yang mendeklarasikan sebagai seorang Tuhan, minimal perilakunya tidak suka diatur oleh agama, tidak suka dibatasi oleh agama. Tapi dengan situasi yang ada sekarang, di mana sekarang itu ada dua istilah, ada dua kekuatan besar, kekuatan Islam dan kekuatan Islamofobia namanya. Dunia dan di kita juga sama. Di satu sisi kekuatan Islam bahkan kekuatan dengan segala variannya. Ada Islam kultural, ada Islam namanya Islam simbolik. Islam simbolik itu titik-titik pokoknya kudu mampu Islam. Ini loh baju saya, songkok saya, songkok muslim. Bajuku, baju muslim. Jilbabku, jilbab muslim. Jilbabku, jilbab syariah. Tekmu itu ras syariah. Tekku ini syariah, swarga. Tekmu itu ras syariah, neraka. Ya ora ngono ta ya. Ini menjadi tren. Dan itu jadi tren, punya jilbab syariah? Gak punya. Berarti sampean masih kategori ini bukan Islam, bukan kelompok Islam simbolik, masih Islam kultural. Kenapa? Yang ada dalam otakmu yang penting aku nutupi aurat, kan ngono toh? Itu nama. Nah, tetapi kekuatan Islam yang seperti ini mulai muncul, bahkan menjadi gaya hidup. Tren artis-artis sudah bikin baju busana syariah, jilbab syariah, baju syariah, sembarang kabeh. Makanan syariah, sing penting ono label halale dan seterusnya. Sing ora syariah ora patek gelem. Bank syariah. Padahal banknya dari siji kabeh, nang Bank Indonesia kabeh pusat. Nah, kekuatan ini muncul. Di satu sisi ada kelompok namanya kelompok Islamofobia. Dan ini mulai dari dunia sampai di tingkat lokal itu muncul. Apa Islamofobia itu? Adalah kelompok orang-orang sing risih sebenarnya dengan Islam. Ada orang abangan di tingkat lokal, agak risih dengan Islam. Orang ngira kalau udah ngaji itu dikira kelompok fanatisme, kelompok fundamentalisme, dan seterusnya. Dengan berbagai macam citra dan cap yang diberikan. Nah, dalam situasi seperti ini, politisi yang cerdas ora kira wani menyakiti Islam secara terang-terangan. Maka ia mempunyai cara, bahkan kalau perlu Islam juga dipergunakan sebagai tren gaya hidup untuk memuluskan keinginan mereka. Para pebisnis
juga memuluskan keinginan mereka dengan membaca tren berkembangnya kelompok muslim simbolik ini. Maka artis-artis ora tahu jilbaban, bajunya seksi-seksi, tapi menjadi model busana syariah. Iya toh? Kenapa? Soal cuan, bos. Ini bukan soal agama, ini soal cuan, bos. Jadi hari ini kita itu dininabobokkan dengan berbagai macam iming-iming cuan yang akhirnya dengan berbagai macam sing temenanan ya ora, bukan kok Gus Nawawi ora seneng karo Islam simbolik, bukan seperti itu, tapi ini tren itu yang harus dibaca. Kalau saya Islamofobia yang sama-sama kuatnya sekarang. Di saat seperti itu maka kekuasaan ya ora kira, kekuasaan sekarang ngaku mendeklarasikan diri sebagai Tuhan, ndak akan. Masih presiden Amerika sak goblok-gobloke gak ngerti agama, anti Islam, ya ora kira mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Tetapi perilakunya mereka perilaku menguasai, mengkooptasi, menindas. Yo ora menggunakan fisik seperti dulu juga, tapi menggunakan cuan dengan berbagai macam cara. Ya itu nanti kalau sampai sudah dewasa dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut, kita diskusikan. Saya tunjukkan bagaimana dan sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Makanya ora usah fanatik nemen ketika pada persoalan politik. Sebab kenapa? Politik yang ngono kuwi di satu sisi kita juga punya garis, kata Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat itu disebutkan bahwa wajibun alal imam yansibu, jadi wajib mendirikan seorang pemimpin di dalam setiap negara. Kenapa? Orang tidak akan bisa terlindungi, masyarakat tidak akan bisa terlindungi, orang beribadah tidak akan bisa terlindungi tanpa ada seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak akan bisa didirikan tanpa kegiatan politik, tanpa aktivitas politik, dan politik itu menjadi sesuatu yang wajib juga artinya. Jadi politik itu di satu sisi wajib, di satu sisi dapat menjerumuskan. Maka bisa menjadi Nabi Sulaiman yang jadi raja, tetapi juga bisa menjadi Fir'aun yang durhaka. Kayak ngono. Jadi ya mudah-mudahan suatu saat jika kalian ada yang berkesempatan untuk memasuki dunia politik, ya jadilah politisi model Nabi Sulaiman yang menjadi raja. Jangan sampai menjadi Fir'aun dengan segala cara. Kita kembali. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari, kalau memang takdir diantara kalian adalah seorang politisi atau pejabat, mudah-mudahan jadi pejabat yang benar dan jauh dari karakter-karakter model Fir'aun. Fa'akhadallahu, maka ketika kejadiannya seperti itu, fa'akhadallah, fa'akhadha mongko ngalabhu ing mongko njukuhu ing Fir'aun sapa Allah Gusti Allah. Maksudnya ngalap iku ya apa? Ngalap nyiksa, menghancurkan ai ahlakahu, tegese menghancurkan sapa Allahu ing Fir'aun bil gharqi kelawan kerem nakalal akhirati kang dadi siksane akhirat, ayuku batal akhirati hadhil kalimah ay hadhil kalimah, tegese ikilah kalimah wal ula lan kalimat kang pertama dadi siksa akhirat lan siksa sadurunge akhirat. Fa'khudallahu nakalal akhirata
nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menyiksanya dengan siksa akhirat dan siksa sebelum akhirat, yaitu siksa ketika ada di dunia dengan cara ditenggelamkan. Ma'alimtu orang ngerti qabla qauliha sadurunge qauluhu qablaha. Masyaallah. Yaitu ma'alimtu ora ngerti sapa ingsun lakum kaduwe sira kabeh min ilahin saking pangeran ghairi kang saliyane ingsun wa kana lan ana iku bainahuma ing dalem antarane akhirah lan ula iku arbauna sanatan 40 tahun. Dadi Fir'aun itu pernah menjadi Tuhan mendeklarasikan Tuhan selama 40 tahun sebelum ia kemudian harus ditenggelamkan oleh Allah. Jadi wis tu berkuasa. Inna fi dzalika. Lho sakjane ini penting. Lho sakjane ya Firaun iku ya asal-asale ya dididik untuk menjadi baik juga. Sebab dalam sistem kerajaan itu dimanapun itu biasanya punya sistem pendidikan. Tapi masalahnya yaitu Brutusnya itu pasti singgare dadekno penyakit. Orang-orang di sekitar Anda itu, yang orang-orang di sekitar kekuasaan itu yang menjadikan seorang penguasa yang asalnya baik itu menjadi hancur. Iya. Inggih Pak, kalau tidak ya orang-orang itu kan juga cenderung ingin memanfaatkan. Jadi ketika orang itu berkuasa maka akan banyak orang yang ingin memanfaatkan dia. Dan ketika ia merasakan sudah mendapatkan manfaat, ya bagaimana kekuasaannya itu bisa langgeng. Caranya ya apa? Dengan segala macam cara. Inna fi dzalika setuhune ing dalem keterangane kisah Fir'aun. Ai al-madhkur tegese kang den tutur la ibratan yektine ono ya ibrah menjadi teladan liman kadhe wong yaksha kang wedi sapa man Allah ing Gusti Allah. Ceritane Nabi Musa dengan segala macam dinamika yang terjadi menjadi teladan buat kita, khususnya dalam memandang kekuasaan, dalam memandang kerakyatan, dalam memandang keadilan dan seterusnya dan seterusnya. Aantum banaha aantum asyaddu khalqan aantum ana ta sira kabeh bi tahqiqil hamzatain aantum wa idali tsaniya alifan lan ganti antum boleh alifan wa tashiliha lan gampangaken maksude ora ditasdidnya ora ditasdid ya hamzah wa idkhali alifin lan ngelbaken alif bainal musahala ing dalam antarane hamzah antum bisa dibaca wal akhirah lan kang hamzah kang akhir wa tarki ay munkar wal ba'ts asyaddu luwe banget apane khalqan kedadiane anis sama'u ana ta utawi langit iku asyaddu luwe banget apane khalqan banaha bangun sapa ingsun ha ing sama bayanun jelasaken tegese jelasaken li kaifiyati khalqiha maring carane dadiaken sama rafa'a samkaha fasawwaha wa atasha lailaha wa akhraja duhaha rafa'a samkaha rafa'a ngangkat sapa Allah
Rafa'a ngangkat sapa Allah samkaha ing dhuwure sama tafsirun li kaifiyatil bina. Dadi langit itu di tengah-tengah. Ai ja'ala simmata tegese dadiaken sapa Allah simmata ing kedudukane sama fi jatil uluwi ing dalem arah-arah kang dukur rafi'an khale kang dukur wakila samkaha samfuha. Maknane samkaha iku maknane lafaz samkuha. Wes fasawaha mongko ngrataaken sapa Allah ing sama ai ja'ala tegese dadiaken sapa Allah ing sama mustawiyatan ingkang rata bila aibin kelawan tanpa celo. Sampai sekarang pun sains masih belum bisa menemukan di mana posisinya langit. Ora ketemu sih ya. Sing pasti dukure langit miturut dawuhne ulama wallahu a'lam antarane tempat yang paling ngisor sampai tempat yang paling dukur itu perjalanan khamsatu mi'ati amin 500 tahun. Mbok kecepatan piro lek diitung ora ngerti. Kenapa? Karena teknologi pun sampai sekarang yo ora nemu ndi ngene langit. Orang bisa sampai ke bulan, orang bisa sampai ke beberapa galaksi. Bahkan sudah bisa menghitung perjalanan matahari dan rembulan dan seterusnya. Tapi langitnya itu dinggi. Apa matahari itu di bawah langit? Apa matahari itu bunder? Apa dunia ini bunder? Wallahu a'lam bishawab. Ngono ae. Lho jarene matahari itu seperti ini datar. Ya wis jene, dia biarkan yang punya alibi datar. Mari kita teliti. Kenapa? Karena Allah juga memerintahkan kita untuk melihat. Jarene bunder, ya wis bano sakarepmu. Suatu saat juga akan terbuka. Lek wis kebuka kabeh kiamat dul. Wis mari game over. Wa altasyadati. Kenapa itu masih menjadi misteri? Ya biar ndak game over. Dibuka toko didik toko nang karo pangeran. Kayak pengetahuan didik. Ya lek wis pas dibuka kabeh biak ternyata bumi itu seperti ini, ternyata langit itu ada di sini, ternyata kiamat ya. Game over. Wa tasha la ilaha lan nutupi sapa Allah la ilaha ing wengine sama ai adlamahu wa akhraja lan ngetake sapa Allah duhaha wa akhraja duhaha wa akhraja. Jadi kira-kira ya masih di dalam langit yang ke-1. Seluruh galaksi ini di bawah langit ke-1. Sik durung tutup nang langit ke-2 biar blas. Kalau melihat itu koyok-koyoke ngono. Abrozate kesengetake sapa Allah nur syamsiha ing cahayane matahari sama wa dipalanten sandaraken ilaiha maring sama opo alailu bengi ana krana stune lail iku dhilluha ayubane sama wasyamsu tawi srengenge wa udhifa ilaiha alailu wasyamsu lan den idhofakan apa lafat samsu nang gone sama pisan di ana krana stune sames iku sirajuha menjadi lampune sama. Nah, pada ayat ini menjelaskan tentang secara tersirat mungkin bisa dimaknai
antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duha. Koyo-koyo matahari, malam dan seterusnya ini semua masih berada di nggone langit ke-1. Jadi apa yang bisa dijangkau oleh manusia selama ini tentang jagat raya iku sik nggone napa niku mang langit ke-1. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Artinya kalau kemudian sains kemudian masih belum bisa menemukan ya sepanjangnya maklum. Wal ardu ba'da dzalika dahaha wal ardu lan ing bumi ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono apa iku mang lail banaha sama banaha rafa samkaha dahaha beber sapa Allah ing arat aibasatoha tegese beber sapa Allah ing arat wa kana jalan ana apa arat iku makhlukatan den dadiaken qabla samai ing dalem sadurunge dadekno langit min ghairi dakhwin saking tanpa beber. Apakah itu bisa diartikan wal ardu ba'da dzalika dahaha, bisa diartikan bahwa bumi itu datar? Wallahu a'lam. Tapi apakah yang dimaksud datar itu kemudian datar sedatar-datarnya semuanya koyok piring ngono? Ya wallahu a'lam. Biarkanlah orang yang ahli membuktikannya. Urusan iman kabeh iki nang gone Gusti Allah. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu sifatnya sementara. Sejarah juga sementara. Ora ana ilmu pengetahuan abadi uga ana. Maka jangan pernah berdebat soal ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang pasti. Gak ada. Ilmu pengetahuan itu sifatnya sementara. Kenapa? Karena setiap ilmu pengetahuan itu ditemukan sesuai dengan persyaratan penemuan ilmu pengetahuan, ono metodenya, ada metodologinya. Kalau sudah sesuai dengan metodologinya, maka sah sebagai sebuah temuan. Tetapi kemudian ada pertemuan baru yang merevisi pada temuan selanjutnya. Lah, artinya apa? Artinya apa yang ditemukan oleh pengetahuan tidak bisa dijadikan sebagai iman, tetapi hanya bisa menjadi penguat dari iman. Penemuan galaksi segala macam dan seterusnya apa yang ditemukan oleh sains itu semua andaikan ada alibi tentang bahwa sesuai dengan Al-Quran bumi itu datar, sesuai dengan Al-Quran ayat ini, semua kan masih mentafsiri. Allah masih gak menjelaskan secara gamblang. Allah masih memberikan misteri. Kenapa? Agar manusia mau berusaha untuk mencari. Yang kedua, yo biar ndak game over tadi itu. Lah wis ketemu kabeh langit pitu ana ndek kene, bumi pitu, sak-sape kaya ana ndek kene. Ya apa carane Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nang langit pertama, di langit pertama ketemu Nabi Musa kaya apa, swarga kaya apa, ya wis kan game over. Ya selesai ceritane, acarane donya. Ya, semua masih menjadi misteri, tapi semakin misteri itu semakin terbuka, menjadi semakin mendekati kiamat, mendekati game over. Wal ardu ba'da dzalika, jadi kita tidak perlu terpancing dan tidak perlu berdebat soal pro kontra bumi datar atau bumi bulat. Wal ardu ba'da dzalika dahaha misalnya kemudian ditafsiri sebagai bumi itu datar. Ya sing jelas dibeber, tapi caranya bebernya Gusti Allah ya apa sesuai dengan yang tampak pada kita datarnya, atau memang datar beneran kayak piring begitu, ya wallahu a'lam.
akhraja tegese ngetokake sapa Allah minha saking arat maing banyune arat bitafjiri uyunya kelawan muncarataken sumbere arat wa mar'aha lan gon pangonane arat aima tegese perkara tarahu kang angon hu ing ma apa an'amu raja kaya rupane minas syajari saking wit-witan la syabilan suket wa malan perkara yakulu kang mangan hu ing ma sapa anas menungso minal aqwat wa thimari wa itlaqul mar'a alaihi wa itlaqul mar'a utawi mutlaqaken lafat mar'aha alaihi ing atase ma tarahu an'amu minasyajari wal asyab wa ma yakulun nas. Dikene ini disebutkan wal ardo pada bumi yang setelah itu kemudian Allah datarkan dan Allah keluarkan air dari bumi itu wa mar'aha dan tempat pangonan maksudnya tempat pangonane semua makhluk yang ada ya termasuk tumbuh-tumbuhan, suket dan apa yang bisa dimakan oleh manusia termasuk manusia sendiri. Ladang itu disebut dengan mar'a. Itu menjadi majas isti'arah namanya. Wal jibala lan ing gunung arsaha kang mancepaken sapa Allah ing arat ing jibal ayat ta'ala wajil ardi ngatasé wajah bumi ditaskuna supaya anteng apa jibal mataan macan krana dadi kenikmatan ai maf'ulul lali miqdari ai bimiqdarin maring maf'ulah lafat iku mang lafat mataan iku menjadi maf'ul limuqtarin maring lafat kang den kira-kiraken ai fi'il tegese fi'il ai fi'lu dalika tegese utawi penggaweane mengkono wal jibala iku mut'atun seneng-seneng ai au masdarun utawa dadi masdar au masdaru tamti'an utawa dadi masdare lafaz tamti'an macaan tamat'aya tamat'u tamat'uan mat'ayu mat'u tamti'an. Jadi gunung yang ditancapkan itu sebagai tempat kenikmatan. Iki kudu diangen-angen. Ora cukup seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tidak indah dari apa yang diciptakan oleh Allah. Dan tidak ada semuanya yang menjadi faktor kebetulan, kecuali memang diciptakan oleh Allah untuk kita. Coba ora ana gunung, kira-kira kowe lek stres melayu nang ndi? Lek stres tamasya nang gunung. Ya sing paling dingin kene segara yo kan wong ngalas. Coba sampean nang gunung moto iku adem delokane lho kan enak. Ora ana gunung kira-kira kowe mangan teko ndi? Ora ana gunung sumber air siapa yang nyimpan? Tidak ada yang indah lagi. Ora ana tanaman krana apa? Krana air habis langsung habis. Sing ana banjir. Tapi dengan gunung air itu bisa menjadi seperti itu. Jadi itu salah satu saja dari sekian kenikmatan Allah ciptakan gunung. Lakum kadwe sira kabeh wali anami kumlan kadwe pira-pira kewan raja kaya sira kabeh jamuna min wa ya alibil wal qawal baqaru wal qanamu faida ja'atit tammatul kubra faida ja'at mongko ing dalem nalikane teka wa tammatu penyebulan al kubra kang gedhe ayan nafatania ketika trompet. Kemudian trompet yang kedua yang disebut dengan at-tammatul kubra yauma idin. Ketika itu ya tadzakaru eling sapa insanu menungso lafat yauma idin iku badalun min ida. Dadi badal saking lafat ida masa min ida saking lafat ida jadi tammatul kubra yauma idin. Pada hari itu ya tadzakkarul insanu mas'a maing perkara sa'a kang bertingkah laku sapa
menungso fid dunya min khairin wa syarrin wa burizat lan den toaken ay udhirat apa jahimu neraka jahim ayan naru tegese neraka al mufriqatu kang ngobongaken liman kadhe wong ya kang ningali sopan likuli ra'in wa jawabu likuli ra'in kadhe wong saben-saben wong kang ningali wa jawabu ida iku fa amma man taghala fa amma man taghala Pama mantoko panapun utawi sapa wong iku toko kang lajut sapa manai kafaro tegese kafir sapa man wa darolan milih sapa man al hayata dunya kehidupan dunia bijibai syahwati fa innal jahima maka kronos dunia neraka jahim yal ma'wa ya yu jahim iku al ma'wa panggonan bali ai ma'wahu pama man utawi sapane wong apa kamu di sapa makom robi ing makomi ing kedudukane pangeran iman ai kiamat tegese jumenenge robina yating dalem ngersane man. Artinya ketika man tagha wa athara ya fa inal jahima yalma wa amma man khafa maqama rabbi wa nalan yakasabana nafsa ing nafsu al amara anil hawa ay anil hawa saking hawa nafsu al murdi kang rusak akan bicibai syahwat fa innal jannata mongko stune swarga yal ma'wa wa hasilul jawabi iku panggonan bali wa hasilul jawabi fal asi mongko utawi wong kang duraka iku finar wal muti' utawi wong kang taat iku fil jannah yas'alunaka nis-sa'ati ayyana mursaha ketika manusia pada tiupan trompet itu kemudian ia menyadari yauma idzin yatadzakkarul insanu mas'a maka manusia menyadari atas apa yang pernah ia lakukan maka amma man tagha fa innal jahima yal ma'wa liman khafa maqama rabbi dan seterusnya maka fa innal jannata yal ma'wa. Yas'alunaka ketika seperti itu yas'alunaka padha takon sapa wong Mekah kaing sira Muhammad anisa wong Mekah pernah takon tentang kiamat nang ngene Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi ana temen kiamat iku kapan anisa ayyana iku kapan-kapan mursaha utawi tumekane kiamat ai mata tegese kapan uku ai mata tegese iku kapan uku wa utawi tumipane kiamat wa kiamuha kapan sih panjene ono kiamat temenan fima anta fima ing dalam suci-suci anta kang utawi sira iku mindikro saking nuturaken tumipane kiamat laisa tegese ora ana iku inta kakaduwe sira apa ilmu ngerteni kiamat hatta tazkuru sehingga eling-eling sapa sira ing kiamat ila rabbika maring pangerane sira kabeh muntaha nggon baline kiamat ai muntaha ilmiah tegese katoke pengertiane kiamat pemahaman kiamat layal murang ngerti wing ing la ay la yu'allimuhu tegese ora mulang sapa Allah hu ing ilmaha ghairahu ing ilmune kiamat ing pengetahuan kiamat ghairu ing saliyane Gusti Allah innama antan pastine ta sira iku mundino kang meden-medeni ayam innama yan fa tegese ing pastine manfaat ya apa indaru ka oleh meden-medeni sira kabeh maneh moyo sakang wedi sapa manaya ing saah to kiamat saah kanang kaya sedune kufaru Makkah yauma yarona ing dalem nalikane dinane ningali sapa kufaru Makkah ing saah lam yalbatu mongko ora menang sapa kufaru Makkah fi kuburing dalem kubure abong akeh Asia tanah waktu sore duha utawa itu waktu duhae Asia ay Asia tayaumin au bukratahu tegese waktu isu waktu sore ne utawa waktu isuke wasohalan sapa idofatu duha ilal Asia mengidofakan lafaz duha kepada lafaz Asia itu boleh lima krono perkara baina main dalam antaraning lafaz loro iku mang minal mulabasa saking gonta-ganti iduma dorfan dorfa iduma krono utawi Asia lan duha iku torofan nahari asale torofani kemudian didofakan kepada lafaz an-nahar menjadi hilang torofan nahari wa husnul idofah
wa hasuna al idhofatu wa husnul idhofati lan iku sabagus-bagus idhofah wukul kalimah utai tumibane kalimah fasilatan khalikang nisa. Jadi la rabbika muntaha innama anta dzikra innama anta munzir may yakhshaha. Surah satakon nang gone kiamat jarene Gusti Allah, kiamat iku pengetahuan tentang kiamat iku mek urusane Gusti Allah, la yu'allimuhu ghaira. Gusti Allah tidak akan pernah memberitahukan dan tidak akan pernah membocorkan sedikit pun tentang kiamat kepada siapapun. Oleh karenanya secanggih apapun dunia teknologi ilmu pengetahuan ora bakalan menjangkau pada sisi-sisi yang telah dibatasi oleh Allah menjadi pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.